يا رب بالمصطفى نجل مقاصدنا واغفر لنا والله واسع الكرم يا رب
وسلام الله وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة تبينة القبول وطمع لكل سر ومأمون وعلمية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya la asirun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a lana bih wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qal radhiyallahu anhu. La asiru qutila sabran fa innahu
laisa bisyahidin al-asahi. Tidaklah termasuk orang yang mati syahid, orang tawanan yang dibunuh dengan pelan-pelan. Maka sesungguhnya dia bukan masuk golongan orang yang mati syahid dalam pendapat yang lebih sahih. Jadi kriteria orang yang mati syahid sehingga dia mendapatkan pahala syahid, dijamin Allah masuk ke dalam surga, adalah orang yang mati karena menegakkan agama Allah dalam pertempuran melawan orang-orang kafir. Kalau tidak ada pertempuran melawan orang kafir saat dia mati, maka tidak disebut orang yang mati syahid dunia akhirat. Walaupun dia ditawan dan disiksa hingga mati, maka dia bukan orang yang mati syahid dunia akhirat. Mati syahidnya cuma akhirat saja, dunia akhirat tidak. Kalau orang yang mati syahid dunia akhirat, maka dia tidak bisa dimandikan dan disolatkan. Kenapa itu tidak masuk dalam kategori orang yang mati syahid dunia akhirat? Li'anna qatlahu laisa bimuqatalatin. Karena terbunuhnya itu bukan dengan cara berperang. Jadi enggak ada pertempuran, maka tidak mati syahid. Kecuali kalau dia bertempur. Ketika dia ditahan, dia ngelawan. Dia sempat mau nyerang gitu. Hingga akhirnya dia terbunuh di situ. Nah, itu baru syahid dunia akhirat. Wala man mata ba'da qidaihi, dan tidak pula orang yang mati syahid, orang yang mati setelah selesai. Ketika dalam peperangan dia terluka, gitu ya. Tapi belum mati. Pas perang udah selesai, baru mati. Nah, itu bukan mati syahid dunia akhirat. Wa qad baqiya fihi hayatun mustaqirratun. Padahal masih ada hidup yang mustaqirrah. Ya. Hidup mustaqirrah yang keberadaannya itu masih bisa bertahan dalam waktu yang cukup. Itu namanya hayatun mustaqirrah. Masih ada harapan untuk dapat bertahan hidup. Ya. Kalau dia kehidupnya sudah kelepek-kelepek, udah ngap-ngapan, ya, udah nggak sadar, ya mau hidup lagi. Nah, itu namanya hidupnya ghairu mustaqirrah. Kalau dia udah nggak tahan, udah nggak kuat, nah itu baru syahid dunia akhirat. Tapi kalau dia masih ada gerakan, masih bisa ini, nah itu namanya hayatnya mustaqirrah. Wa in quti'a bi mautihi ba'da man juriha bihi. Meskipun dipotong dengan kematiannya itu, ba'da man juriha bihi. Ba'da min jurhin bihi.
meskipun dia teruti'a bimautihi, diyakini kematiannya itu setelah dari luka. Jadi meskipun diyakini dia bakal, ini kalau dengan luka ini nih dia bakal mati. Wah, udah nggak akan. Jadi yang diserang bagian perut ataupun leher, itu ya, perut ataupun leher. Ukurannya kalau udah leher atau perut, udah nggak kena. Lukanya ini nih setelah ini nih pasti mati. Tuh. Nggak ketulungan lagi. Ya. Tapi dia masih bisa bertahan hidup. Tuh. Sampai peperangan selesai. Tuh ya. Nggak lama dia meninggal. Nah, itu namanya hayatun mustaqirrah. Masih ada gerakan. Tapi kalau dia saat itu dalam peperangan dia masih hidup, cuman sudah nggak ada gerakan lagi, udah diam aja. Matilah dia saat itu. Itu namanya orang yang mati syahid dunia akhirat. Wa amma man harakatuhu harkatu mazbuhin indan qidaihi fasyahidun jazman. Adapun orang yang gerakannya gerakan mazbuh, orang yang akan mati ketika berakhirnya peperangan, fasyahidun jazman, maka orang itu mati syahid secara pasti. Kalau gerakannya hayat mazbuhah, udah kelepek-kelepek, udah nggak ini, itu namanya matinya syahid dunia akhirat. Ya. Wal hayatul mustaqirratu ma tajuzu an yabqa yauman aw yaumaini. Wal hayatul mustaqirratu, dan hidup yang mustaqirrah, mata jawaza, sesuatu yang melampaui untuk kekal hingga 1 atau 2 hari. Jadi yang namanya hayat mustaqirrah masih bisa bertahan dalam waktu yang cukup. Sehari ataupun 2 hari masih bisa bertahan. Itu namanya hayat mustaqirrah. Sama seperti hewan, ayam. Pada batasan mana ayam itu bisa disembelih ketika dia ketabrak. Tuh. Ayam yang sudah kritis, tuh ya, yang sudah sekarat tuh ayam, itu ada hayat mustaqirrah, ada hayat mazbuhah. Kalau hayat mustaqirrah masih ada gerakan. Tuh, masih ada gerakan yang memang dia bisa bertahan dalam waktu yang cukup. Tuh, ya. Itu mereka itu gerak, giliran dipegang dia gerak, pegang lagi gerak lagi. Nah, itu. Ya, itu hayat mustaqirrah, masih bisa dipotong. Tapi kalau tuh ayam sudah tidak bisa bergerak lagi, dipegang diam aja. Udah ngap-ngapan, dipegang diam aja. Nah, itu jangan dipotong, jangan disembelih. Karena itu hayatnya sudah hayatun mazbuhah. Potong kehidupan yang sudah kritis. Jadi ada ayam ketabrak, lihat dulu. Ada ayam sakit, lihat dulu. Ya. Kalau dia masih ada harapan, nah baru
silakan potong. Kalau enggak, kalau hayatnya masbuhah, udah jangan dipotong. Gitu ya. Itu buangannya udah, itu jadi mati, buang kali. Alama qalahun Nawawi wal Umrani, atas apa yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dan Umrani. Wala man waqa'a baina kufarin faharaba minhum faqataluhu. Dan tidak juga orang yang berada di antara orang-orang kafir, lalu dia kabur darinya, faqataluhu, lalu orang kafir membunuhnya. Itu juga bukan orang yang mati syahid. Dia berada di antara orang-orang kafir, dan orang-orang kafir tahu mau ngebunuh. Nah itu, tapi dia kabur. Nah itu bukan mati syahid. Li'anna zalika laisa biqitalin, karena hal itu tidak terjadi dalam peperangan. Tapi kalau ada peperangan, berperang melawan, nah baru. Kama afta bihi Syekhuna Ibnu Ziyadin rahimahullahu taala, sebagaimana berfatwa Syekhuna Ibnu Ziyad rahimahullahu taala. Wala man qatalahu ightiyalan, harbiyun dakhala bainana. Dan tidak pula termasuk orang yang mati syahid, orang yang dibunuh oleh orang kafir harbi dengan cara tipu daya yang masuk di antara kita. Orang kafir ya nipu, diracunin lah kalau cara kita. Itu nggak mati syahid. Walaupun yang bunuh orang yang mati, orang yang kafir. Seperti dulu yang kasus teroris Imron apa siapa tuh? Ya. Nah, itu dia minta ketika diberikan hukuman mati, dia minta yang menembak saya harus orang kafir, karena dia berharap agar matinya syahid. Nah itu nggak disebut orang yang mati syahid dunia akhirat, karena dia nggak ada unsur peperangan bagai dari mana. Nah itu nggak disebut syahid dunia akhirat. Dia berharap dengan cara begini dia akan mendapatkan pahala syahid dunia akhirat, bakal melihat surganya Allah. Nah, kalau begitu enggak, harus ada perlawanan melawan orang-orang kafir. Tapi dalam kondisi di negara kita ya tidak mungkin untuk berupaya mendapatkan syahid dunia akhirat, karena mereka adalah bukan orang-orang kafir yang memang berniat ingin memerangi orang Islam. Ya. Paling ya syahid akhirat aja. Na'am in qatalahu an muqatalatin kana syahidan. Tapi kalau dibunuhnya karena peperangan, nah itu syahid. Saat peperangan, dalam peperangan tuh, nah, itu syahid. Walaupun ditipu. Ya. Kama naqallahu Sayyidus Samhudi anil Khadim. Sebagaimana dinukil Sayyid Samhudi dari Khadim. Wa kuffina nadban syahidun fi siyabihi allati mata fiha. Dan dikafani sunnah orang yang mati syahid dengan bajunya yang ia mati dalam keadaan baju itu. Jadi kalau dia dikafaninya pakai baju yang ia terluka. Jangan dilepas.
Ya, pakai baju, dikafanin. Di samping sisanya dibungkus. Bajunya jangan dilepas. Boleh dikafanin terus. Nah, dikafanin. Iya. Yang tidak boleh adalah disolatin, dimandiin. Kalau dikafanin, iya. Tapi bajunya jangan dilepas, dipakein. Tinggal sisanya yang belum ketutup, tutup pakai kafan. Kenapa? Biar menjadi saksi. Ya. Karena setiap ibadah yang kita lakukan bila ada bekasnya itu akan menjadi saksi. Ya. Banyak-banyakin punya bekas-bekas dari ibadah kita. Kalau kita ibadah banyak bekas-bekasnya itu nanti bakal jadi saksi. Ya. Banyakin sholat jamaah yang wilayahnya lebih besar. Udah pindah-pindah tempat duduknya. Tadi sini, tadi situ, biar jadi saksi. Jangan di sini terus, jangan di situ terus. Enggak berubah-ubah. Ya, gimana bisa mau banyak saksi kebaikan? Jadi kalau kita sholat tuh, kalau sholat jamaah, tempatnya pindah-pindah. Ya, yang bagus memang barisan depan, cuman depan juga jangan di pojok terus, jangan. Pindah-pindah, kanan, kiri, itu tuh. Supaya apa? Banyaknya saksi-saksi di situ. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Bekas-bekas dari ibadah kita akan dicatat di situ. Akan dicatat. Banyakin. Ya. Jangan sampai kita malah bekas kita bukan tempat yang baik. Bekasnya tempat nongkrong di sini. Nongkrong duduk di pojokan. Itu mah gak ada bekas. Itu ya. Nih peninggalan dia nih. Dulu dia nongkrong di sini nih. Orang ingatnya yang nongkrong di situ. Itu bukan saksi untuk kebaikan. Kita saksikan dia orang baik. Kenapa? Tekun dia duduk di situ. Ya, di meja gaplek tekun dia duduk di situ. Ya. Nah, itu namanya saksi apanya tuh yang nggak bisa. Karena tidak ada unsur ibadah di situ. Tapi kalau di tempat yang ada nilai ibadah, itu akan menjadi saksi. Nah, darah baju yang bekas berlumuran darah, orang yang mati syahid itu juga akan menjadi saksi bahwasanya orang ini meninggal dalam keadaan mati syahid. Hah? Ya. Bagusnya imam nggak tiap sholat kan? Gitu ya. Bagusnya imam nggak tiap sholat. Ya, jadi bisa ya kongklingkong gitu. Pindah-pindah juga. Nah, kalau imam ya, kalau imam kesaksian dia itu kan bisa berpindah dari sebelah sini lagi gitu. Ya. Dari sholat sunnah juga bisa masuk. Nggak hanya sholat wajib saja. Sholat sunnah juga bisa masuk. Pindah sono, terpindah sono. Itu. Jadi kalau ketika dia ba'diyahnya, jangan di situ juga. Pindah ke belakang. Jadikan saksi. Nah, jadi walaupun imam bisa juga punya hak untuk, yaitu dari sholat sunnahnya. Jadi jangan sholat sunnah itu lagi. Kemarin dia sudah sholatnya di sini, berarti pindah jangan di sini, ya. Jangan tempat itu pindah lagi, gitu. Agar bisa disaksikan oleh bumi ini orang yang ibadah sholat di tempat aku. Dia berada di punggungku menjadi saksi aku atas kebaikan dia. Gitu.
Wal mulaqqakhatu biddami aula. Yang dilumuri darah itu lebih utama. Jadi kalau yang berlumuran dengan darah itu yang lebih utama. Lil ittiba'i, karena ngikuti sunnah Nabi. Walau lam takfihi bi an lam tastur kulla badani tummimat wujuban. Kalau tidak cukup, di mana tidak bisa menutupi seluruh badan, maka disempurnakan. Jadi kalau bajunya enggak sampai menutupi kepala, disempurnakan. Wajib pakai tambahan kain kafan lagi. La fi haririn labisahu lidaruratil harbi fayunza'u wujuban. Tidak pada sutra yang ia pakai karena darurat peperangan, maka wajib dicopot. Kalau kita pakai kain sutra, hukumnya haram laki-laki. Tapi kalau ada hajat dalam peperangan, boleh pakai sutra. Perang pakai sutra boleh. Kenapa? Karena untuk melindungi diri. Ya, kalau pakai sutra itu kalis pedang. Ya, pakai sutra itu kalis pedang. Jadi nggak akan kena buat tameng sutra. Makanya boleh pakai sutra saat dalam peperangan. Tapi andai kata dia mati dalam keadaan memakai kain sutra, baju sutra, maka harus dicopot. Tidak boleh dipakaikan dalam keadaan mati dengan sesuatu yang dia pakai yang haram di saat hidupnya. Jadi kalau pakai kain sutra, lepas. Nah, habis masalah itu. Wa yundabu an yulaqqana muhtadhirun. Dan sunnah ditalkinkan orang yang mau mati. Jadi, kalau orang yang mau mati, sunnah ditalkinkan. Orang kalau sudah mati itu sunnah ditalkinkan. Ya. Tapi jangan terus-menerus. Ya. Jangan terus-menerus. Dia udah ini, sebutin. La ilaha illallah. Ya. La ilaha. Udah jangan terus-terusan. Ayo, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha, terusnya tahlil kalau begitu mah. Ya. Jadi pelan-pelan. Ayo sebut. La ilaha illallah. Tuh. Ya. Sebutin. Dia lagi. La ilaha illallah. Kalau dia sudah nyebut la ilaha illallah, stop udah. Jangan diulang-ulang lagi, stop. Udah. Jangan diajak ngomong. Ya, jangan diajak ngomong. Karena hadisnya yang berbunyi, ya, man mata, man qala la ilaha illallah, akhir kalamihi dakhala jannah. Akhir ucapannya dengan ucapan la ilaha illallah masuk surga. Ya. Jadi kalau ngucapin akhirnya la ilaha, berarti setelah dia ngucap la ilaha illallah, jangan diajak ngomong. Gimana sekarang keadaannya? Lu ganggu aja lu. Udah enakan. Nah, jangan. Orang udah sekarang begitu. Jangan ngomong.
Tuh ya. Apalagi nyebut, Mbak, surat tanah ya di mana? Bagi tanya surat tanah di mana? Ya. Nah, itu jangan sebut-sebut udah. Kalau udah ngomong la ilaha illallah, itu kalau orang sudah sekarat. Ya, sudah sekarat, nah udah. Ajarin la ilaha illallah. Ajarin la ilaha illallah pun jangan lama-lama. Agak dipercepat. La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Dah cukup. Ditalkinkan. Ya. Wala mumayyizan al aujahi, meskipun dia masih tamyiz. Walaupun anak masih kecil tamyiz, ajarin. Asyhadata, diajarkan syahadat, yakni kalimat la ilaha illallah faqat. Enggak usah pakai Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Tuh, ucapin. Di khabari muslimin, karena ada hadis laqinu mautakum ayman hadarahul mautu la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Ma'al khabari sahih, dari hadis yang sahih juga, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannata. Siapa yang akhir kalamnya itu ya, la ilaha illallah, masuk surga. Ay ma'al faizin, bersama orang-orang yang beruntung. Jadi kalau akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Tuh. Bagaimana kalau dalam kondisi orang itu tidak ada yang nemenin? Siapa yang akan mentalkinkan? Tuh. Siapa yang akan mentalkinkan? Ya berarti sendiri. Sendiri. Kalau dia bisa, ya dia harus biasain menyebut asma Allah. La ilaha illallah. Kalau bisa kita biasa enak. Yamutul mar'u ala ma asya'alih. Matinya seseorang tergantung bagaimana di masa hidupnya. Kalau masa hidupnya dia sering berzikir, maka ketika akhir hayatnya pun dia akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau dia kagak pernah berzikir, bagaimana dia akan mudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Gitu. Nah,
Jadi begitu. Kalau lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Itu akan mendapatkan keberuntungan. Bagaimana kalau dia tidak baca la ilaha illallah? Ya, kalau dia tidak baca la ilaha illallah, insya Allah asal dia bawa iman juga masuk surga. Ya, karena tidak semua orang kalau meninggal menyebut la ilaha illallah. Tapi bagusnya siapkan. Ada nilai tersendiri kalau dia baca la ilaha illallah. Ya. Ya, tsumma qala man kana akhiru kalami la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Masuk. Masuk. Yang penting yang diserang adalah orang kafir. Bacaannya liyakun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalamu liyakun balagu ahadikum minad dunya kazadir raqibi. Nabi bersabda, hendaklah salah satu di antara kamu mengambil dunia kazadir raqibi seperti bekal orang yang lagi naik kendaraan. Ya. Dunia adalah sesuatu yang kita butuhkan juga. Pasti kita butuh. Gitu ya. Butuh makan, butuh bertahan hidup, gitu ya. Tapi ya, kalaupun kita ingin dunia, ambillah dunia itu sekedar bekal orang yang akan bepergian. Orang kalau mau bepergian, kira-kira bawanya semana? Kalau bawa duit, masa iya dia bawa duit sampai puluhan juta, sampai ratusan juta? Kan kagak butuh-butuh banget. Bawa duit segitu buat apaan? Ya. Ya contohnya kayak orang pergi umroh. Dia pasti bawa duit. Di rumahnya mau duit banyak. Tapi paling yang dibawa duit berapa real? Udah. Segini aja ah. Nggak usah pakai banyak-banyak, berlebihan. Kita kalau mau jalan-jalan kemana gitu, bawa duit ya secukupnya. Iya. Kalaupun nggak bawa duit, ada bawa makanan juga, makanan secukupnya. Masa ya kita bawa beras sekarung? Kan kagak. Coba beras sekian, udah. Jadi artinya kebutuhan yang kita ambil dari dunia ya seperti kebutuhan kita akan bepergian. Jadi enggak terlalu banyak-banyak kita bawa itu untuk pergi kemana-mana, enggak. Ya, cukup yang kita butuhkan saja. Nah dunia pun begitu. Kalau kita mau ngambil dunia ya sekedarnya aja udah. Yang mana itu kita rasa cukup buat kehidupan kita, ya udah cukup. Tuh, ya. Sekiranya itu cukup buat kehidupan kita, ini saya dapat sekian buat makan, ya. Buat makan anak bini cukup nih buat 1 bulan. Nah udah, tuh ya, udah. Jadi lalu dia nggak perlu sibuk-sibuk lagi nyari-nyari lagi, enggak, karena udah cukup segini. Itulah yang dia butuhkan, yang kita butuhkan. Ya. Tuh, makanya kalau ulama-ulama dahulu dia kalau dagang itu nyari waktu.
Jadi kalau dia dagang, dia dagang. Kata guru saya gitu, dia dagang. Tapi ketika dirasa pendapatan, penghasilan yang ia dapat sudah cukup untuk bertahan dalam beberapa waktu, udah dia berhenti. Dia nggak dagang lagi. Udah dia pikirin buat ibadah aja. Ya, gitu. Gitu. Ada orang dagang cuma sebulanan doang, gitu ya. Habis itu dia nggak dagang-dagang lagi, gitu. Udah dia nggak dagang lagi udah. Dia kerjanya apa? Udah dah, pokoknya saya dagang mas sebulan doang. Ntar habis itu saya nggak dagang lagi udah. Kenapa? Saya mau ibadah, gitu. Saya mau ibadah terus. Tuh ya, pagi ibadah, siang ibadah terus. Kalau memang benar-benar ibadah gitu, nah, cakep. Tuh, ya. Jadi ada yang kayak gitu. Ya, saya rasa udah cukup. Saya nggak mau disibukkan lagi sama dunia. Gitu. Nah kayak gitu tuh. Jadi yang dibutuhkan semana itulah yang saya cari, yang saya raih. Udah. Lebih dari itu enggak mau nyebukin lagi. Gitu. Hah? Iya. Gitu. Ini dilihat dari sisi afdoliyahnya. Afdolnya. Bukan berarti larangan. Oh berarti nggak boleh ya kalau melebihi dari itu? Bukan nggak boleh. Gitu. Bukan nggak boleh. Gitu ya. Bukan nggak boleh. Kalau ente mau lebih dari yang ente butuhkan, ingin mencari lagi, gitu ya. Tapi permasalahannya adalah bagaimana akhiratmu, itu dia. Kalau kau lakukan itu akhiratmu terbengkalai, apa yang akan kau cari? Meninggal dunia bukan bawa duit. Meninggal dunia bukan bawa ya, harta. Tapi meninggal dunia bawa amal. Itu dia yang perlu dipikirkan. Kalau buat hidup sudah bertahan cukup, ya sudah. Gitu. Tapi saya mau ada tawaran lagi nih. Tuh, ada objek yang kita tawarin. Ya, silakan. Tuh ya. Kalau kau ingin mencari tawaran, menerima tawaran pekerjaan lagi, objekan lagi, silakan. Tapi ingat, bagaimana akhiratmu? Itu. Pokoknya akhirat mah gampang, saya bisa atur. Ya, kalau memang yakin, silakan. Tuh ya. Tapi yang jelasnya, ya, dalam hadis, orang yang man asarat dunya, ya, adarra bi akhiratihi. Wa man asara akhiratahu adarra bi dunyahu. Fa ya, fayuqaddimu ya, ma yabqa ala ma yafna. Siapa yang mengutamakan urusan dunia, pasti akhiratnya akan terbengkalai. Dan siapa yang mengutamakan urusan akhirat, pasti dunianya akan terbengkalai. Maka dahulukanlah, utamakanlah yang lebih abadi daripada yang binasa. Apa yang abadi? Kehidupan di akhirat itu yang abadi. Yang akan binasa di dunia. Pasti ketika kita melakukan satu perbuatan dunia, akhirat kita akan terbengkalai. Kalau kita mendahulukan akhirat kita, dunia kita pasti akan terbengkalai. Maka dalam hal ini cari mana yang lebih utama, yang lebih abadi. Apa? Akhirat. Itu, ya, akhirat. Makanya lihat-lihat ini mengganggu akhirat saya atau tidak. Kalau ganggu, ya jangan dah. Ya jangan.
Tuh, ya. Nanti saya jadi kagak bisa ngaji. Tuh. Nanti saya jadi kagak bisa sholat jamaah. Nanti saya jadi kagak bisa zikir, nggak bisa baca Quran karena dibikin sibuk itu. Tuh ya, kayak gitu. Jadi orang kalau sudah begitu, udah kayak gitu. Ya. Lihat tukang-tukang dagang, kalau lagi bener-bener, buah, gitu ya. Hampir kewalahan tuh urusan akhiratnya, hampir kewalahan. Itu kalau nggak benar-benar diputusin, itu ya. Kalau nggak diputusin, saya aja dulu lagi rame-rame kangen water, kadang sampai maghrib, waduh, ini belum kelar-kelar juga, pesanan banyak juga lagi, gitu. Wah pikiran, gak beres nih, gak beres nih. Jadi sambil nyadarin tuh, wah gak beres nih urusannya. Padahal sih yang penting asal balik modal udah cukup. Gitu. Gitu. Bener, wah ini terbengkalai nih urusan gak beres nih. Kayak gitu. Ada yang terabaikan. Gitu. Itu urusan dia. Urusan dia. Ya. Jadi kita nasehatin. Gitu ya. Kasih keringanan. Gitu. Jadi nasehatin, kasih keringanan biar dia bisa ibadah juga. Gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam man asbaha wa hammuhu dunya syattatallahu alaihi amrahu wa farraqa alaihi dhai'atahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Nabi bersabda, barang siapa di pagi hari kegelisahannya urusan dunia, maka Allah akan syattatallahu alaihi amrahu. Allah akan hancurkan urusannya. Wa farraqa alaihi dhai'atahu. Allah akan pisahkan perniagaannya. Dan Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya dan tidak akan datang dunia kecuali apa yang sudah dicatatkan baginya. Pagi-pagi udah mikirin urusan dunia. Tuh, pagi-pagi udah mikirin urusan dunia. Lu kenapa duduk aja ngelamun? Gue bingung belum dapat kerjaan ini. Nah, yang dipikirin kerjaan, gue bingung dapat kerjaan ini. Gitu. Jadi pusing nih. Nah, ntar makan sama apaan ya? Nah, gitu ya. Makan sama apaan? Itu. Tuh pagi-pagi udah pusing urusan dunia. Bukannya malah baik. Ya, Allah akan hancurkan semuanya itu. Ya, Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya. Allah akan jadikan kefakiran. Kata Nabi gitu. Kenapa? Dunia nggak akan datang kecuali apa yang sudah dicatat. Apa yang sudah dicatat itulah bagianmu. Nggak usah khawatir. Dia bakal datang kok. Ya, dia bakal datang. Walaupun berada di atas jidatnya singa. Ya. Walaupun berada di atas jidatnya singa, kalau memang itu jatahmu yang Allah tentukan, dia bakal sampai kepadamu. Jadi pagi-pagi jangan pusing urusan dunia. Jangan. Justru kita pagi-pagi mikir urusan kita kepada Allah. Nanti Allah yang bakal kasih kemudahan. Kan gitu. Etikanya gitu. Tuh ya. Jadi kita harus pintar mengolah pikiran kita. Oke lah, bingung nih punya keluarga. Anak bayaran belum, udah ngutang sama sekolahan. Belum bayaran gitu ya. Begitu bini kreditan juga
Ya, di warung ngutang. Oh, saya bingung nih bini nagih ini itu tuh, duit belum ada. Nah, ya. Kalau pusing di situ, nggak bakal ketemu. Tapi pusinglah sambil mengadukan hal itu kepada Allah. Itu serain urusan itu kepada Allah. Nanti Allah yang bakal ngasih jalan. Tapi kenyataannya saya sudah melakukan ini sampai sore belum datang-datang juga itu duit. Nah, ini duit mah kagak bakalan datang. Gitu ya. Maksudnya adalah tetap yang kita utamakan berdoa dulu, minta dulu sama Allah. Kalau perlu ada wirid, zikir dulu. Ntar udah gitu, kalau mau usaha cari deh sekalian. Tuh. Nanti kemudahan jalan itu akan ada. Karena kalau kita sampai mikirin urusan-urusan yang sudah Allah tetapkan, kita bakal capek sendiri. Udah ditentuin sama Allah, udah. Yang penting waktunya sholat. Wah, ada taklim pengajiannya, datang. Allah jamin rezeki orang yang ngaji, Allah jamin. Tuh. Nanti di situ kemudahan ada. Tuh. Saya 2 hari melakukan ini kok belum juga. Ya. Harus sabar. Ngaca, kita bukan wali. Tuh, ya. Yang kalau berdoa langsung diijabah. Emang ente siapa? Minta begitu langsung mau diijabah. Wali bukan. Gitu. Nabi bukan, wali bukan. Kalau doa langsung diijabah. Gitu. Mungkin masih banyak dosa yang perlu ente taubatin dulu. Udah, tetap. Tapi kalau kelaparan juga bagaimana nih makannya? Ya, itu ya. Itu namanya makin sulit hidup. Serahin sama Allah. Daripada dibikin pusing, malah bukan jadi bener. Tapi kalau udah serahin sama Allah, udah. Ya, serahin sama Allah, udah. Tambah repot lagi, anak banyak mulu ini. Bini ribut mulu, anak ini minta juga. Wah, nah, ya itulah perjuangan dalam hidup. Ketika dihadapi hal-hal seperti itu, ya hadapi dengan kesabaran. Gitu. Kasih tahu, beri pengertian pelan-pelan. Gitu. Bukan dengan emosi, marah-marah. Enggak. Berikan pengertian. Nanti Allah yang bakal. Pokoknya segala-galanya Allah dah. Emang Allah yang ngatur hidup kita. Bukan siapa-siapa kok. Allah yang ngatur. Nanti jalan di situ ada. Ya. Banyak kok yang nggak punya kerjaan, ya. Masih bertahan hidup, masih bisa makan. Ya. Tuh, yang nggak kerja banyak, nggak ada kerjaan. Tuh. Tapi alhamdulillah rezeki mah datang dari mana aja. Itu yang nggak kerja. Ada yang diem di rumah aja, nah rezeki mah datang aja. Tuh. Iya. Dia mah jadi kerja, kagak apa kagak. Kalau kita pikirin, ini orang kagak kerja, kok makan jalan terus? Nggak kerja, makan jalan terus. Coba bayangin, nggak nyampe akal kita. Itu dari mana dapatnya tuh? Coba pikirin, cari lihat di sini orang yang nggak keluar. Hah? Nggak nyampe pikiran kita kalau Allah sudah berperan di situ, nggak nyampe pikiran kita. Iya, itu. Bab ada orang lagi jalan, dia punya roti, diambil itu sama burung makanannya, terbang. Wah, roti saya dimakan lagi bawa ke burung, orang aja dikejar burungnya. Sampai ke balik gunung, dilihat, wah terbang ke situ tuh burung, kejar lagi. Dikejar lagi nggak tahu itu burung lagi nyuapin orang yang terikat tangan dan kakinya. Tuh. Keikat tangan dan kakinya. Tapi itu burung Allah kasih hidayah.
bisa memberi makan tuh orang. Ya Allah, ternyata ngasih makan orang ini. Tuh. Itu yang nggak bilang begitu tuh, bisa dapat makan. Kayak gitu, ya. Jadi ini maksudnya bukan memutuskan, menghentikan untuk ikhtiar berusaha dan bekerja, tetap usaha kerja menjalanin gitu. Cuman jangan dibikin susah urusan dunia. Yang perlu kita bikin pusing urusan akhirat. Karena yang abadi itu tuh ya. Kita dibikin pusing urusan dunia, akhirat kita terbengkalai, makin kebelangsak lagi hidup. Makin kebelangsak lagi, dunia udah susah, mati. Mati makin susah juga ntar. Itu yang lebih lama, pikirin itu. Ya, pikirin itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, az-zuhadatu fid dunya turihul qalba wal badana. Dan orang yang zuhud pada dunia, dia tidak memikirkan urusan dunia, akan menenangkan hati dan badan. Tuh, enak. Kalau kita zuhud, artinya nggak giro-giro amat sama dunia, nggak giro-giro banget, itu bikin badan tenang, enak. Makanya coba, ya, capaian mana orang yang kagak kerja sama yang kerja? Hidupnya. Kita lihat. Capaian mana orang yang sore-sore lihat dah. Yang kagak kerja sama yang kerja, capaian mana kita lihat? Capaian yang kerja mukanya pada kusut, nggak capek kerja. Tuh, ya capek. Nah, yang kagak kerja anteng aja dia mah. Itu orang zuhud tuh. Ya. Jadi kalau kita zuhud artinya nggak mikirin, nggak terbawa dalam urusan dunia, hati jadi tenang, badan jadi enak. Tuh. Tapi kalau sampai dia dibebani oleh urusan dunia, ya sudah. Waraghbatu fid dunya tuksirul hamma wal hazan. Dan gemar cinta kepada dunia akan memperbanyak kegelisahan dan kesedihan. Tuh. Kalau gemar urusan dunia, hatinya bergejolak. Saya ingin mengejar ini, saya ingin mendapatkan ini. Udah capek. Ya. Saya punya target. Saya harus punya mobil. Ya. Mobil saya baru 1. Ya. Saya mau nambah lagi. Pokoknya saya harus dapetin lagi. Kejar tuh. Dia cari bisnis tuh. Wah, dicari. Tuh pasti bakal sibuk tuh. Cari online. Tuh ya, jual online. Coba lagi. Dia bikin sibuk terus. Sibuk. Kenapa? Karena dia gemar mencari dunia. Padahal dia mobil 1 udah cukup. Tapi dia dibikin sibuk. Terus, udah. Yang ada capek. Waduh, salah lagi nih. Kan salah tuh. Pusing, gelisah. Akhirnya punya masalah. Gagal, sedih lagi. Gagal lagi, sedih lagi. Itulah kalau terlalu sibuk dengan urusan dunia seperti itu. Jadi biasa aja. Wal bitalatu tuqassil qalbah, dan kebatilan akan mengeraskan hati. Kalau dia berbuat dosa, hati jadi keras. Kalau dia berbuat dosa, hati jadi makin keras. Tuh. Nah, itu diantaranya. Tanggung nih. Wa qala alaihi salatu wasalam, naja awalu hazil ummati bizuhdi wal yaqin. Wa sayahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Nabi bersabda, selamat awal dari umat ini dengan zuhud dan yakin. Jadi umat-umat masa lalu itu selamat. Kenapa? Dengan adanya zuhud, tidak terlalu gemar kepada dunia, dan adanya keyakinan jaminan Allah. Itu yang selamat.
Ya, orang yang zuhud terhadap dunia dan yakin akan jaminan Allah itu yang selamat. Wasayahliku dan akan binasa. Ya, orang yang terlalu gemer ya terhadap dunia, tamak terhadap dunia, lil amal dan panjang angan-angannya. Saya pengen begini, saya pengen usaha ini begini, saya panjang angan-angannya. Ya, saya pengen punya rumah lagi, punya ini macam-macam, banyak angan-angannya. Yang begitu tuh, ya, kata Nabi, ini yang bakal binasa yang begitu. Tuh. Jadi umat terdahulu selamat karena ada dia punya zuhud dan ada keyakinan kepada Allah. Tapi orang yang nggak punya keyakinan, dia akan cari terus. Ya. Itulah dalam urusan dunia yang harus kita waspadai agar benar-benar urusan akhirat kita jangan sampai terbengkalai karena urusan dunia. Tuh. Kalau kita udah mati, dunia yang kita cari capek-capek kagak bakal bisa kita bawa. Itu yang kita pikirin. Kagak bakal bisa kita bawa. Oh, buat anak. Emang anak dijamin bakal inget terus-terusan. Yang ada juga udah nikmatnya lain lagi. Tuh, ya, udah lain lagi. Udah kenikmat kesenangan udah lain lagi. Nah, summa qala wa ma warada min ayat wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali anna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.